Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan subscribers, viewers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu klub raksasa asal Inggris, yakni Manchester United. Apa yang ingin saya bahas tentang Manchester United? Yakni tentang pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer, yang dalam beberapa hari terakhir nih cukup ramai nih diberitakan di media, yakni kemungkinan besarnya bahwa Ole Gunnar Solskjaer akan dipecat oleh Manchester United karena ia dianggap tidak mampu untuk merubah form Manchester United setelah kalah di pertandingan pertama lawan Crystal Palace di Premier League di awal musim ini. Dan kemudian juga kekalahan telak lawan Tottenham Hotspur dengan skor 1-6 di kandang sendiri. Itu sesuatu yang sulit tentunya diterima oleh para supporters Manchester United, fans Manchester United, dan juga tentunya manajemen Manchester United mulai menyalakan lampu kuning bagi Ole Gunnar Solskjaer bahwa inilah saatnya mereka perlu memberikan rambu-rambu atau sinyal-sinyal kepada Ole Gunnar Solskjaer bahwa waktunya sudah tidak akan lama lagi di Manchester United jika ia tidak mampu untuk merubah form dari Manchester United. Yes, MU juga bisa meraih kemenangan di Premier League musim ini lawan Brighton, tapi teman-teman tahu, menunggu hingga menit ke-100, mencetak gol juga dari penalti, sebuah drama yang tentunya tidak ingin lagi mereka ulangi di pertandingan lainnya. Artinya apa? Manchester United berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan jika mereka tetap mempertahankan Ole Gunnar Solskjaer. Sebetulnya apa sih prestasi yang telah diberikan oleh Ole? Tidak ada. Iya kan? Bahwasannya ia pernah merubah form MU menjadi tim yang sulit dikalahkan di paruh kedua musim lalu, itu juga karena ada Bruno Fernandes. Jika kita mulai mengamati atau mencermati taktik dari Ole, ya saya kira tidak buruk-buruk amat juga ya, walaupun ia kurang pilihan dari pemain-pemain yang ingin ia rotasi di setiap pertandingannya. Artinya kalau kita berbicara soal kedalaman skuad MU tentu tidak sebaik kedalaman skuad-skuad lain yang berada di English Premier League. Saya kira yang memiliki kedalaman yang luar biasa Manchester City, Arsenal sekarang sudah lumayan, Liverpool kita tahu juga tidak sedalam skuadnya seperti Arsenal atau juga City. Chelsea sudah lumayan ya memiliki kedalaman skuad, jadi mereka mudah melakukan rotasi pemain di starter atau juga memainkan pemain lain dari bangku cadangan yang diharapkan bisa merubah keadaan dari sebuah pertandingan pada saat timnya sulit meraih kemenangan atau dalam posisi mendapatkan penekanan atau dalam posisi tertinggal. Bagi Ole, ia sering sulit untuk menurunkan pemain lain dari bangku cadangan karena pilihannya minim. Terus dengan bergabungnya Bruno Fernandes sempat memang merubah performa dari MU menjadi tim yang sulit dikalahkan. Tapi seperti yang baru saya sebut, ada juga lah sedikit banyak kontribusi dari segi taktik Ole Gunnar Solskjaer, dari segi keberanian Ole untuk merubah formasi dari MU di beberapa pertandingan. Dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-1-2, sempat juga 3-4-3 ya. Artinya memang Ole cukup berani untuk melakukan perubahan tersebut dengan menempatkan beberapa pemain muda juga di posisi starter. Seperti Brandon Williams, Tahith Chong sempat ia berikan kesempatan musim lalu. Kemudian Mason Greenwood, ia akan melesat cukup cepat musim lalu, tapi sekarang semuanya tampak berantakan bagi Ole. Apapun yang ia coba justru berbuah hasil yang negatif. Oke, MU bisa menang di kompetisi atau turnamen ya, mungkin Piala Liga, tapi kan bukan itu prioritas dari MU. Prioritas dari MU adalah untuk mencoba menjadi juara Premier League, untuk mencoba melangkah sejauh mungkin di UEFA Champions League, dan mungkin saja ya menjadi juara di Piala FA atau juga Piala Liga. Kan apapun prestasi yang bisa diberikan oleh, saya kira akan merupakan sukses tersendiri bagi dirinya. Tapi sekarang ini sudah seperti mengalami deadlock nih oleh teman-teman. Kalah 1-6 lawan Tottenham Hotspur. Kemudian ruang ganti juga tidak kondusif. Bahkan berita terakhir yang saya baca hari ini, baru sekitar sejam lalu sebelum saya upload video ini, bahwa Bruno Fernandes sendiri telah mengisyaratkan kepada manajemen MU agar Ole Gunnar Solskjaer diganti secepatnya. Nah, saya tidak tahu apakah ini berita beneran atau tidak, tapi itulah yang saya baca beritanya dari salah satu media di Inggris. Jadi artinya nih keadaannya sudah mulai sulit dan tidak teratasi bagi Ole Gunnar Solskjaer. Apa salah dari Ole? Saya kira salahnya satu, bahwa ia kurang tegas
kepada para pemain yang tidak perform di sebuah pertandingan. Ia tidak berani menggantikan pemain tersebut pada saat pemain tersebut melakukan kesalahan. Mungkin ia terlalu khawatir karena ia tidak memiliki pemain lain yang bisa mengisi pos pemain inti tersebut. Tapi kan bukan berarti itu adalah sesuatu yang perlu dipertahankan jika pemain tidak perform. Kita tahu di klub-klub lain ada beberapa pemain yang tidak perform, ya mungkin diistirahatkan dulu, ya. Seperti contoh Maguire dan juga Lindelof. Oke, memang Ole bisa rotasi Lindelof dengan Eric Bailly. Tapi kenapa Maguire ini tidak pernah dirotasi? Ya mungkin juga karena harganya yang mahal, ya, atau nilai transfernya yang mahal pada saat ia dibeli. Tapi kan bukan berarti soal mahal atau murah. Jika Maguire tetap diturunkan di posisi starter, tapi ia sulit saja melakukan komunikasi dengan pemain lain yang berada di depannya seperti di posisi double pivot, atau juga untuk kerjasama dengan rekan yang lain yang berada bersamanya di center of defense, ya ini akan terus membuat MU kacau balau di lini pertahanan. Ya lihat saja lawan Tottenham Hotspur. Kemudian lihat juga lawan Crystal Palace. Sama, Maguire ini berada dalam pusat kesalahan Manchester United di lini pertahanan. Jadi kenapa tidak Maguire yang sesekali juga dirotasi? Nah itu yang menjadi kelemahan dari Ole Gunnar Solskjaer. Kemudian Pogba oke, paruh musim lalu ya Ole bisa memainkannya bersamaan dengan Bruno Fernandes. Musim ini tampak pemain ini malas-malasan, tampak ya terkesan. Walaupun saya kira tidak demikian. Karena beberapa kali Pogba ini salah passing, ia tidak bisa connect ke lini tengah ya untuk bisa support Bruno Fernandes. Sama juga dengan Nemanja Matic, sama juga dengan McTominay, ya. Kemudian ke depan lagi ke Bruno Fernandes. Bruno Fernandes oke, dia sudah bisa mencetak 2 gol, ada berikan assist juga. 2 gol itu ya memang sih dari penalti. Dia ada memberikan assist juga, tapi saya kira performa Bruno Fernandes belum sebagus performa dia di paruh musim lalu. Ya, di paruh kedua musim lalu maksud saya. Jadi Bruno Fernandes pun saya kira memiliki sedikit masalah dalam kapasitasnya sebagai playmaker Manchester United. Ya mungkin juga karena ia tidak mendapatkan support dari pemain yang berada di belakangnya atau pemain lain yang berada di lini tengah. Ya tentu ini kaitannya dengan Paul Pogba atau juga Nemanja Matic atau juga McTominay ya. Terus kemudian bagaimana dengan Rashford? Rashford juga biasa-biasa saja. Greenwood apalagi mengecewakan sekali saya kira dalam urusan untuk mencetak gol. Martial, kita tidak bisa menyalahkan Martial dulu karena ia tidak mendapatkan suplai bola seperti yang ia sering dapatkan musim lalu atau di paruh kedua musim lalu. Jadi semuanya ini tidak berjalan sesuai planning. Ada sih pemain lain di bangku cadangan seperti Van de Beek. Nah kenapa Van de Beek ini tidak diberikan peluang untuk turun dari awal? Ya mungkin menggantikan Pogba. Ya coba dilihat bagaimana supportnya dengan Bruno Fernandes. Bisa juga kan ia menjadi salah satu opsi bagi MU bersama Bruno untuk melakukan serangan, ya tinggal Matic atau juga McTominay yang berada di belakang. Jadi tidak clash nih satu sama lainnya. Ya ini kan pengamatan saya. Saya bukan pelatih, saya bukan mantan pelatih, saya hanya pengamat, bukan juga pelatih online. Jadi di situ saya mengamati bagaimana Ole Gunnar Solskjaer ini sebetulnya secara taktik tidak buruk-buruk amat juga. Ia pernah melakukan beberapa perubahan dari formasi dan juga cara bermain MU yang sedikit bertahan juga lawan tim-tim yang besar dan bisa meraih hasil yang positif. Tapi dari human management atau player management atau man management apalah itu istilahnya, Ole tampak sebagai sosok yang lemah. Bahkan ia terkesan kalah dengan pemain-pemain yang vokal di Manchester United. Kita tahu salah satunya sekarang adalah Bruno Fernandes. Oke, De Gea juga tidak pernah diganti di setiap game, padahal pernah saya menjelaskan di salah satu video saya bahwa paling tidak Dean Henderson ini dikasih peluang tampil, tidak masalah ya, paling enggak kan bisa dilihat bagaimana performanya untuk bisa mengisi posisi dari De Gea. Terus siapa kira-kira pengganti dari Ole jika ia dipecat? Nah bagaimana chances Ole dipecat atau tidak? Saya kira Ole bisa saja dipecat jika ia kalah lagi di game akhir pekan ini lawan Newcastle United. Jika MU menang mungkin ia masih dipertahankan, tapi jika MU kalah lawan Paris Saint-Germain di Liga Champions bisa jadi juga Ole akan dipecat jika Manchester United kalah di Liga Champions. Jadi ini sudah serba sulit bagi Ole. Jika Ole kalah dipecat, bukan Ole yang kalah ya, yang kalah kan MU. Ya tapi mungkin Ole juga yang kalah jika MU kalah. Kan artinya kalah ia tidak akan menjadi manajer MU lagi. Tapi jika Ole dipecat, maka siapa sepantasnya atau kira-kira menjadi penggantinya? Sejauh ini di media gencar nih diberitakan bahwa Pochettino yang akan menjadi penggantinya, bahkan ia
sudah dihubungi oleh manajemen MU. Ini berdasarkan berita yang beredar ya di media. Tapi saya kira yang cocok atau pantas justru adalah Roy Keane. Roy Keane is one of the legends of Manchester United. Teman-teman yang pernah melihat penampilan Roy Keane, ia adalah pemain yang agresif, terkesan brutal di lini tengah Manchester United, tapi ia bisa memompa semangat para pemain Manchester United lainnya agar mengikuti ritme permainannya untuk bermain dengan semangat tinggi, untuk bermain dengan determinasi tinggi, untuk bermain agresif dan pantang menyerah. Saya kira Roy Keane menjadi salah satu sosok yang pantas untuk menjadi manajer baru Manchester United jika Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Karena MU butuh sosok pelatih yang tegas, yang bisa meningkatkan level of disiplin dari para pemain Manchester United. Saya kira dari kualitas para pemain MU ini bagus-bagus deh ya, bisa kita katakan bagus-bagus secara individu. Tapi secara kerjasama kan belum rapi, karena memang mereka tidak disiplin. Terlihat mereka ini bermain lebih secara individual. Bruno Fernandes pun sulit untuk memberikan passing-passing ke lini depan. Jadi perlu sosok yang tegas. Pochettino, yes, he's a good manager, tapi jangan salah. Pochettino membangun Tottenham Hotspur dari nol, mengorbitkan banyak pemain-pemain muda yang akhirnya menjadi pemain yang dikenal. Dan pada saat pemain-pemain tersebut sudah menjadi pemain yang dikenal, Pochettino juga sebetulnya sulit untuk bisa menyatukan para pemain yang sudah dikenal tersebut di atas lapangan, sehingga ia pun sulit meraih hasil-hasil yang positif bagi timnya. Jadi bagi saya, ya, saya punya pilihan adalah Roy Keane. Memang Roy Keane juga tidak sukses sebagai manajer, tapi saya kira ia bisa sukses di Manchester United. Ia paham DNA Manchester United itu seperti apa. Memang beda peran pemain dan juga peran seseorang sebagai pemain dan pelatih, tapi sudah bisa dilihat bahwa Ole kurang tegas, maka MU tidak jelas. Oke, kita tunggu bagaimana nanti nasib dari Ole Gunnar Solskjaer. Tentu kita harapkan yang terbaik bagi Manchester United, dan bagi saya, meskipun saya bukan fans MU, saya tetap mengharapkan yang terbaik. Dan sebetulnya saya berharap Eric Cantona, ya lihat nih, kerasnya seperti Eric Cantona kan pada saat ia main selalu dinaikkan. Saya berharap Eric Cantona yang seharusnya menjadi pelatih MU, tapi kan enggak ya, Cantona bukan pelatih dan Cantona tidak minat menjadi pelatih. Jadi pilihan saya jatuh kepada Roy Keane. Pilihan teman-teman siapa? Silakan kalian tulis di kolom komentar ini ya, tapi yang masuk akal. No hate, only football. Salam sepak bola.